Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wansurna wansur alaina rahmataka. Allahumma ftah alaina rahmataka wansurna alaina rahmataka wa nasirna la zal jalali wal ikram. Ya. Lalu lupa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna. Ya, wa zakirna manasina. Ya jalali wal ikram. Ingatkan ya. Mohon ingat. Al-an fi surah Al-Ankabut al-ayah arba'ah wa sittun, ya, 64. Coba tafadhali iqra'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya oh ya, illa lahwi wa la'ib. Illa lahbun. Lahwi. Ya. Lahwu wa la'ibun. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamuna. Aywa. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ini sudah menjelaskan makna atau inti dari hidup di dunia, ya, hidup di dunia. Kalau ada ma, nah itu murah mengenalnya. Kalau ada ma seperti ini, ada illa, makanya ma apa itu? Manafi. Manafi. Nafi itu artinya dinafikan. Lalu kesimpulannya isbat. Nah, bukan isbat satu Ramadan. Itu kan isbat, sidang isbat itu untuk menetapkan. Nah, itu pun begitu juga. Asal ada manafi, ada istisna, isbat. Nah, berarti tetap. Tidak lain tak bukan. Tidak lebih, tidak kurang. Tetap di situ. Nah, namanya isbat, tetap menetapkan. Nah, kalau sabit tetap, kalau isbat berarti usaha menetapkannya. Wa mahazil hayatud dunya. Dan tidak ada ini. Jadi manafi hazihil hayatud dunya, jadi apa gunanya ini jadi? Hayatud dunya, hayatud dunya. Hazihil hayatud dunya. Oh, jadi muftada. Muftada semuanya. Jadi hazil hayatud dunya muftada, cuma ad-dunya fungsinya sebagai apa? Ad-dunya. Jadi maf'ul. Maf'ul mana ada? Kalau maf'ul ada fi'il fa'il, ini tidak ada. Oh, man'ut. Iya. Na'at. Na'at, man'ut. Na'atnya, man'utnya al-hayat. Ya. Cuma al-hayat ini senyawa, setali dengan apa ini? Dengan apa namanya? Dengan hazihi. Nah, ini setali. Tapi kalau dipisah-pisahkan, berarti dia nanti sama pelajaran orang pertama. Hazihi hayatun. Tapi kalau pakai alif lam dia berarti senyawa itu parase, ya. Hazil hayah, cuma
ad-dunya menjadi sifat dari hayat. Jadi tidak ada ini hidup dunia. Jadi hidup dunia ini tak lain tak bukan. Jadi tetap apa? Melainkan kabarnya ini. Kabarnya adalah kabarnya adalah lahwun. Jadi tidak berlaku istisna sini. Jadi lahwun. Jadi cuma karena ada waw menjadi lahwu ya. Menjadi lahwu ya. Lahwu. Lahwun itu apa artinya lahwun? Lahwun senda gurau. Bersenda gurau. Tapi ini senda guraunya kalau diperhatikan, senda guraunya ini adalah senda gurau orang yang remaja. Kalau la'ib, dia bermain juga, tapi bermainnya anak-anak. Kalau di ayat lain didahulukan la'ib walahun. Kalau di ayat di sini didahulukan lahun. Jadi itulah intinya. Kalau remaja kan habis hari rasanya ke sana kemari kosong. Habis nggak terasa sore. Kalau anak-anak main dari pagi sampai malam, tidak tentu pula apa ujung permainan itu. Itulah hidup di dunia. Jadi tidak ada hidup dunia hanyalah itu. Karena itu harus kita mengerti, jangan sampai lalai. Maka cuma orang mengabadikan apa kegiatan-kegiatannya di dunia. Tentu tergantung, kalau kegiatan ukuran baik, balasnya baik. Kalau kegiatan ukuran jelek, balasnya jelek. Ukuran baik jelek itu tentu menurut panduan dari Al-Quran dan hadis. Baru kalimat baru lagi. Jadi ini, kenapa muncul ayat ini? Kalau dilihat, kan di sini untuk menguatkan keimanan, siapakah yang menurunkan hujan dari langit, setelah itu dia bisa buminya subur. Kalau begitu, di atas pun begitu. Siapa yang memudahkan rezeki atau menyempitkannya, kemudian siapa yang menjadikan langit bumi, baru kesimpulan hidup di dunia dibuat lagi. Jadi sebenarnya itulah yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak manusia. Jadi itu makanya Al-Quran menggambarkan bahwa hidup dunia itu adalah seperti lahun, ini berguraunya orang remaja, laib bermainnya anak-anak. Baru di sini, wa inna daro. Kenapa barisnya daro? Karena ada inna. Karena ada inna. Kenapa pula ini akhirata? Karena ini man'ut. Iya. Naat ya. Naatnya. Iya, naat. Iya, dari darah. Lalu kedua-duanya kata ini jadi apa? Fungsinya? Menjadi muftada. Ya, muftada karena inna. Mana kabar? Lah. Lah ini penegas ini. Ia memang masuk kabar dia. Ya. Tapi dia penegas. Hiyal hayawan. Hayawanu kan? Ya, hayawan. Kenapa hayawanu barisnya pula? Karena dia menjadi naat juga. Naat dari hiya. Tapi tidak ada alif lam. Itu kan kalau kata benda. Kalau dia ini kan maksudnya naat itu kan nakirah sama nakirah, ma'rifah sama ma'rifah. Jadi ini macam ini karena alif lam sama alif lam. Kalau tidak sama tidak. Nakirah. Kalau ini berarti dia sudah bagaimana mengasih alif lam, dia sudah ma'rifah lagi dhamir. Itu makanya dia pakai alif lam sini mengikut sini. Berarti sungguh
dianya akhirat kalau hayawani seolah-olah terjemahannya hewan ya. Apa terjemahannya situ coba? Nah, ya, ya. Hayawan. Itu kehidupan lah. Jadi Kehidupan. pengertiannya kehidupan kan? Nah, Pakai nun dia. Berarti itulah inti hidup sebenarnya. Jadi sesungguhnya kampung atau negeri akhirat itu, negeri yang akhirat namanya itu, sungguh dia negeri akhirat yang sebenarnya hidup. Jadi yang sebenarnya hidup nanti manusia adalah hidup di akhirat. Inilah yang jadi pokok. Cuma di dunia yang sebentar, ya seperti lewat di jalan atau seperti orang rantau. Buktinya meninggal, terus kemana? Dulu tidak ada lagi. Jadi mencogok muncul sebentar. Sekian menurut umur masing-masing. Nanti hidup di akhirat. Tapi walaupun begitu sudah berkali-kali Allah mengatakan, masih banyak orang tergoda mengenai hidup di dunia yang sebentar. Itu maka di sini disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ini, payah orang menangkap ini, tapi mudah-mudahan ya kita pahami ya dengan bagus dan kita yakini wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Makanya ada di belakang berandai Allah laukanu ya'lamun lau. Lau ini adalah lau syarat namanya atau lau syarat andai kata, berandai. Kanu mana muftadanya kanu? Pokok kalimat tanah. Kabarnya mana? Ya'lamuna. Ya'lamun, jumlahnya ini, jumlah fi'liyah ini. Jadi kalaulah ada mereka manusia itu mengetahuinya. Jadi kalau tahulah manusia bahwa hidup sebenarnya, yang hayawan sebenarnya, yang sebenarnya hidup adalah di akhirat. Hidup di dunia apakah tidak benar? Maksudnya benar juga, cuma tidak lama. Kalau di akhirat selama-lamanya. Maka orang yang baik, maka selamanya baik. Orang yang tidak baik, selamanya tidak baik. Jadi nanti merugi. Jadi itu maka yang kita renungi nasib masing-masing. Sendiri-sendiri itu. Tidak ada lagi pertemanan-pertemanan berkelompok-kelompok. Ya, purada, datang sendiri-sendiri. Jadi wa ma hazil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Itu intinya. Baru diingatkan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan laukanu. Kalau bisa juga laukanu ya'lamuna wa innad daral akhirah. Ada, tapi ini di belakang dibuat. Jadi ini hubungan kegiatan kehidupan di dunia yang banyak orang terpesona, tergoda. Dia sebentar tapi berkesan. Jadi makanya berlatihlah orang mengenal Allah dan berlatihlah orang memahami sebenarnya hidup di dunia ini. Tapi sudah nampak ya, hidup dunia kan memang seperti ini. Kalau masih kecil-kecil, memang belum terasa, remaja pun belum, jangankan kecil. Nanti sudah terasa, sudah umur-umur 50-an ke atas, baru terasa. Kalau 60, 70, baru terasa. Seolah-olah nanti kalau pergi tidak dalam keadaan baik, inilah yang menderita untuk selama-lamanya. Terus pindah lagi. Jadi ayat-ayat yang di atas surah Al-Ankabut ini kan berarti yang siapa yang menjadikan selain dari Allah menjadi Tuhannya, persislah dia seperti laba-laba membuat rumah, hancur sebentar aja habis. Bahwa hidupan di dunia ini sebentar, tapi itu yang dikatakan tadi, kalau ditanya orang, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Semuanya menjawab Allah atau Tuhan. Ada yang maha kuasa. Tapi kenapa tidak
kulil hamdulillah. Kan gitu. Ini. Allah. Tapi kalau begitu katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah ini pengertiannya berpengaruh dalam hidup, kagum, bukan sekadar puji Tuhan, bukan sekadar segala puji bagi Tuhan, bukan gitu, tapi berpengaruh di dalam perilaku hidup. Makanya digambarkan di sini. Kalau dia perilakunya tidak baik, menderita. Tapi kalau dia baik, berbahagia. Mengertilah kita bahwa hidup ini adalah lahwun wala'ib. Tapi kalau di surat Yunus, surat Kahfi, itu didahulukan laibnya dulu. Kalau sini, kenapa didahulukan lahwun? Ya, mungkin karena kisahnya di atas ini sudah jelas-jelas bahwa harus hanya taat kepada Allah, harus mempertuhan Allah. Sudah dijelaskan, maka dikemukakanlah yang paling menonjol adalah mulai dari remaja, permainan remaja, ya. Terus kenapa pindah lagi model begini? Coba baca satu ayat lagi, satu ayat lagi. Ayat dua. Terus Pak Iza. Rakibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddina. Falamma najjahum ila barri izahum yushrikuna. Falamma najjahum ilal barri. Ya, ilal barri. Idahum yushrikuna. Yusrikuna. Balik lagi ya. Ini kasus ya. Pak Iza ini kan contoh. Pak Iza rakabu. Ini huruf syarat Iza. Nanti ada jawab. Pak ini fataplik ya. Jadi jawabnya nanti ini fiil langsung. Maka apabila rakibu apa rakabu? Rakibu ya? Rakibu. Berarti rakibah itu. Rakibu. Ini fiil apa? Fiilnya rakibu. Fiil madi. Madi. Ya, fiil madi. Mana fa'ilnya? Hum. Ya, hum ya. Hum, fa'ilnya hum. Terus da'awullah. Da'aw ini apa bentuk apa ini? Isim fiil huruf. Isim. Da'a itu berpenyakit di belakang. Da'u. Berarti fiil. Iya, fiil madi. Fa'ilnya adalah hum, sama ini. Lalu Allah jadi apa? Menjadi maf'ul. Maf'ul. Mukhlisina jadi apa? Mukhlisina isim fa'il. Bentuk isim fa'il tapi fungsinya inilah kan bentuk mansub ini. Bentuk nasab, bukan maf'ul dia. Keadaan, menerangkan keadaan si fa'il menjadi hal ya. Bagaimana mereka waktu mengendarai atau naik pulki ini falkah atau sampan. Maka apabila mereka mengendarai atau naik pada sampan, berdoalah mereka. Berdoa mereka kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ya Allah, ya Allah. Maksudnya ini waktu sedang menderita, sedang dihempaskan badai. Di ayat lain ada dihempaskan badai atau ombak, digulung ombak, dia di tengah laut itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Disebutkan di sini lahuddinu sini. Lahuddina. Lahuddina. Kalau lahu kan jar majrur. Dina menjadi apa dia dina? Ingat. Naatnya. Naat siapa? Maf'ul. Iya, dia bisa menjadi maf'ul dari mukhlisin. Karena mukhlisin bentuk isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il berfungsi seperti fi'il. Jadi ada di sini fi'il fa'ilnya.
Di sini menjadi maf'ul. Jadi mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas baginya Allah. Mereka mengikhlaskan dina berarti tata cara keagamaannya. Wonde batu-batualah kepada Allah, ya Allah, ya Allahnya. Kapatuan pikaram lai. Ya, begitu manusia dalam keadaan sulit semuanya mengingat yang maha kuasa bermacam-macam. Tapi, ini lagi, palamma, lama tatkala, ya, maka setelah, ya, maka setelah bagaimana? Najah, bentuk apa najah? Najah. Fi'il? Najah fi'il madi. Fi'il madi. Najah, berarti najaya ada apanya? Oh, ya-nya karena dekat mim, hum, maka berdiri dia. Najah artinya melepaskan, meloloskan. Kan najai. Najaina. Melepaskan boleh, meluluskan. Selamat. Iya, selamat sama itu. Maka tatkala meloloskan Allah atau menyelamatkan Allah akan mereka, ini kan langsung maf'ul berganti dengan fi'il. Kemana diselamatkan? Ilal barri. Barri apa itu artinya? Pada daratan. Kan itu. Latibo di dare laban. Izahum yusrikun. Ini iza tiba-tiba. Ini pokok kalimat. Ini iza belum belajar ini namanya. Tiba-tiba mereka bagaimana? Yusrikun. Kenapa yusrikun ini dibuat? Karena yusrikun. Ya, itu menjadi khabar. Iya, tapi bentuknya kan fi'il madi, mudhari. Kan ada ini yusrikun ya. Kenapa yusrikun? Karena aslinya 4 huruf. Asraka. Jadi yusrikun. Tiba-tiba mereka mempersekutukan atau mempersekutukan Allah. Balik lagi. Yang dikaguminya bukan Allah. Tapi waktu di tengah laut itu ikhlas dia. Wah, ya Tuhan sebenarnya. Tapi jangankan sampai biasanya, sampai di pantai aja sudah bertukar. Apalagi sudah sampai ke darat, teringatlah apa yang dipuja, apa yang digandrungi, apa nih. Begitulah sikapnya manusia. Nauzubillah ya. Baru ini ada ayat 66. Berikut liyakfuru liyakfuru bima atabayyanahu atainahu waliyatamatta'u fasawfa ya'lamuna. Jadi lamnya ini lam taklil namanya. Aslinya adalah sebelum masuk lam taklil itu pengilatan yakfuruna ini. Jadi lam taklil ini akhirnya supaya mereka karena mereka mempersukukan itu supaya mereka kafir. Jadi mereka menutupi, tidak mengakui bima ataina ini fil madi. Dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi datang Rasul menyampaikan supaya menghambakan diri kepada Allah baik-baik, jangan bermacam-macam. Sebenarnya kalau tidak melalui panduan, belum tentu bisa manusia baik kalau bentuk panduan kepada wahyu Allah. Karena kadang-kadang siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih kelompok yang menang, datanglah iblis menggoda. Jadi mereka menutup kafir atau tidak menerima apa yang kami berikan kepada mereka. Supaya apa pula mereka tadi mempersekutukan sehingga lepas ke supaya mereka bersenang-senang. Jadi nampaknya begitu lepas dari penderitaan akhirnya kafir, begitu lepas dari penderitaan, ini sama lam taklil juga ini. Yatamatta ini arti bersenang-senang, berhura-hura, berpoya-poya, bersenang-senang.
Nah, ini yang dua ini, tertutup mata hati, kemudian berenak-enak. Nah, maka kata Allah, saupa, masih ingat saupa? Ya, masih jauh. Nah, kejadiannya nanti akannya jauh. Sekarang belum terasa, tapi nanti baru sadar manusia. Itu yang disebutkan. Jadi waktu kita masih kecil-kecil, masih SD, terus udah besar, remaja, berumah tangga, beranak kecil-kecil, belum terbayang apa itu kematian, perpisahan. Baru sudah besar, baru rupanya lagi. Tinggal sendiri-sendiri, magu-agui. Itu makanya masuk saupa juga itu, apalagi di akhirat ini pakai saupa. Jadi bedanya sin sama saupa itu, kalau sin dekat akannya, kalau saupa jauh. Jadi ini nanti kelak, maka kelak akan mereka sadar akibat kesenangan-kesenangan dan ketertutupan mata hati. Jadi itu makanya lalu siapa sebenarnya yang kita hambakan, yang kita sembah, yang kita idolakan, yang kita kagumi, yang mempengaruhi dalam hidup kita adalah Allah. Dia tidak serupa apapun. Laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang maksudnya diimani. Itu makanya begitu kita beriman, begitu banyak pula ujian, kan begitu di dalam dalam surah Al-Ankabut ini. Maka siapa yang tidak betul-betul beriman kepadanya, seperti labah-labah membangun rumah. Pertemuan sekali lagi baru tamat 69, habis menyelesaikan contoh-contoh. Jadi waktu belajar bahasa Arab itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi waktu membaca itu tahu potong-potongannya, tahu susunannya, tahu. Jadi akhirnya memudahkan kita menarik ayat dari tarik baca. Kalau tidak kan paling baca sudah itu dihafal-hafal ataupun dilihat terjemah. Ini enggak. Ilahuna faqat intahaina. Insyaallah sanuwasil fi yaumil ukhra. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam. Aywa.